Halo, hai, selamat pagi adik-adik kami semua. Ketemu lagi bersama Bapak Francisco Tamba pada pertemuan ke-9, ya. Di simulasi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ya. Jadi Bapak harapkan anak didik kami masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu pertemuan 8. Nah, itu adalah berhubungan dengan mata pelajaran sekarang ya, yaitu ke bab 6 melakukan presentase yang efektif ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak harapkan kepada anak didik kami kita semua dalam keadaan sehat dan semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan dan social distancing ya. Oke, baik. Silakan kepada anak didik kami ambil sikap untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Kita masuk ke materi bab 6 melakukan presentase yang efektif ya. Jadi ini adalah merupakan sambungan dari pembelajaran pertemuan ke-8 ya. Oke. Sebelum kita mulai, adapun topik tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu anak didik kami dapat menjelaskan teknik melakukan presentase yang baik dengan tepat ya. Lalu yang kedua, anak didik kami dapat mempraktekkan teknik presentase yang baik dan terampil ya. Oke ya, jelas ya. Jadi anak didik kami itu harus dapat menjelaskan melakukan presentase yang baik dan tepat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, melakukan presentasi yang baik. Presentasi merupakan proses penyampaian gagasan, informasi, ide, mengenalkan produk, dan lain-lain kepada audiens atau pendengar. Presentasi tidak akan berjalan dengan baik jika ada komponen yang saling melengkapi. Ya, jelas ya. Presentasi itu apa? Seperti yang ada pada slide Bapak ini ya. Lalu kita masuk ke pertama, komponen dalam presentasi ya. Pak, apa aja komponennya Pak? Yaitu ada komunikator ya. Komunikator yang dimaksud adalah dalam presentase harus ada orang penyampaian gagasan atau informasi tersebut. Nah, orang yang melakukan presentase biasanya disebut dengan komunikator. Ya, selain dari komunikator itu ada lagi yang disebut dengan audiens atau pendengar, yaitu atau penonton ya. Tujuan presentase tidak akan tercapai jika tidak ada audiens dan hanya ada komunikator ya. Sama aja salah. Jadi kalau komunikatornya ada tapi audiensnya tidak ada, sama aja itu belum tercapai dalam pembuatan presentasi ya. Selain audiens, yaitu ada pesan. Nah, pesan dalam penyampaian, pesan juga merupakan komponen penting karena tujuan presentasi adalah penyampaian pesan berupa gagasan, ide atau yang lainnya kepada pendengar. Jelas, jadi pesannya itu harus sampai kepada pendengar supaya pendengar tertarik dengan cara kita dalam mempromosikan produk atau penyampaian dalam presentase. Selanjutnya itu ada media. Nah, media yang dimaksud cara penyampaian pesan kepada audiens. Ya, presentasi bisa dilakukan secara lisan langsung di hadapan banyak orang atau dengan media yang lain. Ya, selanjutnya ada efek. Tujuan presentase adalah tercapainya pesan kepada audiens setelah selesai presentasi. Efek
apa yang diharapkan oleh komunikator kepada audiens ya. Jadi efek apa yang kita sampaikan itu, nyampe nggak materi kita yang kita sampaikan itu kepada audiens ya. Jadi itu adalah dalam komponen-komponen dalam presentasi ya. Itu harus dipahami ya. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang diperhatikan dalam presentasi ya. Yaitu yang pertama buat persiapan yang baik. Ya, itu yang pertama ya. Kamu buat persiapan yang baik ya. Lakukan persiapan bahan presentasi jauh-jauh hari ya. Jangan kamu buat dadakan. Nah, kalau dadakan semua persentase apa yang kamu buat itu tidak akan tercapai ya. Lalu yang selanjutnya penampilan. Nah, penampilan itu adalah merupakan poin yang penting ya dalam pembuatan presentasi, yaitu penampilan bagi seorang komunikator. Ada hal yang penting harus diperhatikan ya. Untuk cowok biasanya kalau untuk presentasi untuk perempuan itu, untuk laki-laki harus pakaian rapi, baju tidak boleh keluar, lalu memakai jas serta dasi pada saat melakukan presentasi ya. Lalu selanjutnya memaksimalkan pengguna alat bantu. Saat ini presentasi dibantu dengan tayangan slide pada layar proyektor ya. Jadi selanjutnya menciptakan interaksi dengan audiens dan selingan humor yang sesuai. Nah, ketika mempresentasikan usahakan melihat ke arah audiens ya, jangan melihat monitor komputer atau membaca teks pada tayangan slide. Nah, jadi usahakan kalau kita melakukan presentase, kita harus memberikan beberapa hiburan kepada audiens supaya mereka tidak jenuh dan bosan ya. Tidak jenuh dan bosan dalam penyampaian materi yang kita sampaikan kepada audiens nanti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah melakukan presentasi yang baik. Oke, ini ada beberapa. Yang pertama itu bagian A, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu menentukan topik ya, menentukan topik. Penentuan topik perlu diperhatikan beberapa pertanyaan seperti apa topik harus disampaikan, mengapa saya menyampaikan topik ini. Jadi harus jelas ya, topik ini tujuan kita menyampaikan topik ini untuk apa? Lalu kenapa kita harus menyampaikan topik yang kita presentasikan ini? Jadi itu harus jelas dulu ya. Jadi harus disiapkan dulu topik jauh-jauh hari ya, topik yang kita sampaikan ya. Lalu menentukan tujuan. Nah, setiap presentasi harus punya tujuan jelas ya. Tujuan, kalau tidak mempunyai tujuan tidak usah melakukan presentase ya. Jadi harus jelas tujuannya seperti apa. Dengan memiliki tujuan, kita akan lebih baik dalam melakukan persiapan, lebih berhati-hati dalam tindakan dan hasil berkesan bagi audiens ya. Selanjutnya ada mengenali situasi dan audiens. Dengan mengenali situasi audiens menjadikan presentasi lebih tenang ya. Maka kita harus lihat situasi audiens itu seperti apa ya. Jadi harus kita kenal beberapa dari audiens. Lalu selanjutnya ada menyusun materi dan menentukan pendekatan yang digunakan. Dalam penyusunan materi harus sesuai dengan topik, terupdate dan terpercaya. Jangan yang sudah lama kamu buat presentasinya ya, dan informasi juga jangan lama-lama, kalau bisa yang update, yang terbaru ya, dan memang tidak hoax seperti itu untuk melakukan informasi-informasi untuk penyampaian dalam audiens ya. Lalu yang selanjutnya itu menyusun slide presentasi dan latihan. Nah, jika presentasi menggunakan slide, maka langkah selanjutnya membuat slide presentase ya. Jadi kita harus susun presentase kita. Sebelum kita melakukan presentase, maka kita lakukanlah dulu latihan terlebih dahulu minimal 2 hari sebelum melakukan presentase yang baik ya. Oke, selanjutnya ada B, tahap membawakan presentasi ya, yaitu sebelum memulai presentasi pastinya dilakukan pembukaan ya.
Pembukaan memberi pengaruh pada keberhasilan presentasi ya. Membuka presentasi dapat dilakukan dengan bercerita, mengajukan pertanyaan, menggunakan kutipan dan yang lainnya ya. Jadi selain ada materi, jadi pada saat kita melakukan presentasi itu kita harus membuka dulu ya. Artinya itu melalui pengenalan diri kita ya. Lalu bercerita sedikit tentang audiens, tentang pengalaman atau lain sebagainya ya. Itu harus ada pembukaan ya. Artinya itu namanya pembukaan dalam presentasi itu hal biasa. Dan kalau boleh diupayakan sebelum melakukan presentasi itu diawali dengan berdoa ya. Lalu tahap evaluasi. Setelah selesai presentase, lakukan evaluasi untuk mengevaluasi bagian mana yang tidak berjalan sesuai rencana, maka yang harus mendapat perbaikan dan mana yang harus dipertahankan. Ya, jelas ya. Setelah kita selesai melakukan tahap evaluasi, maka itu adalah melakukan persentase, maka ada tahap evaluasi. Nah, di mana tahap evaluasi ini adalah tahap sesi tanya jawab kepada audiens, di bagian mana mereka yang harus kita perbaiki atau yang mana harus mereka yang belum mengerti, maka disitulah kita harus menjelaskan kepada audiens. Dan kita harus juga terima bahwa kritikan-kritikan audiens itu adalah merupakan kritikan dari untuk membangun karakter kita supaya lebih bagus ya, membangun presentase kita supaya lebih bagus lagi, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa terima kritikan dan masukan kepada audiens supaya untuk kelebihan bagusnya. Oke, baik. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita, pertemuan 9 kita pada hari ini. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat diterapkan dan dicoba di rumah. Lalu silakan dicatat kegunaan pembelajaran yang lebih maksimal ya. Sebelum kita tutup, mari kita ambil sikap untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik para adik kami, selamat pagi.